Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran negara. Teori pengeluaran negara menurut Musgrave dan Rostrow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahapan awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahapan menengah, pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Terakhir, pada tahapan lanjutan pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Menurut Wegnes, berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapital di negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk menginstruk hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Yang pertama, kewajiban negara dalam rangka menjalankan kelangsungan kedaulatan negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencangkup A. Mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang B. Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan pelindungan sosial, termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, dan pengangguran. C. Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan. Yang D. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Yang kedua, sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai dianggarkan melalui APBN atau APBD dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Macam-macam pengeluaran negara dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut organisasi dan yang kedua menurut sifat. Menurut organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Menurut sifatnya, pengeluaran dibagi menjadi 5. Yang pertama pengeluaran investasi, kedua pengeluaran penciptaan lapangan kerja, ketiga pengeluaran kesejahteraan rakyat, yang keempat pengeluaran penghematan masa depan, dan yang terakhir pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran pemerintah pusat yaitu pertama pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, dana yang dialokasikan ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Yang ketiga, pengeluaran untuk pembiayaan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran untuk obligasi pemerintah. Yang kedua, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan yang terakhir pembiayaan lain-lain. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran investasi, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang. Pengeluaran untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan SDM, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran penciptaan lapangan kerja, seperti pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran kesejahteraan rakyat, yaitu pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya, pengeluaran pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan sebagainya. Yang keempat, pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima, pengeluaran yang tidak produktif.
pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. Pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat, dan sektor keseimbangan perekonomian. Pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor produksi. Yang pertama, pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat, pengeluaran negara merupakan faktor produksi yaitu money, melengkapi faktor-faktor produksi yang lain, man, mesin, material, method, management. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung secara produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, produksi akan meningkat. Pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan SD sampai SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik, paling tidak sampai SLTA. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat yang kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM menurun. Pengaruh pengeluaran negara terhadap sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya, dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu. Pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.